selamat datang di Tutur Channel. Gimana kabar Tutur Lovers semuanya? Kami harap semua Tutur Lovers dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ketemu lagi pada hari ini bertepatan pada hari lahirnya Pancasila. Nah, Ayah tertarik membahas untuk hari lahirnya Pancasila. Kenapa sih tertarik untuk dibahas itu? Emangnya ada apa begitu? Ya, kalau kita bangsa Indonesia ya, kita ini bangsa Indonesia mengaku sebagai manusia yang lahir di bumi Indonesia, ya, itu harus betul-betul mengerti bahwa sebagai manusia Indonesia, warga negara Indonesia, itu harus mengenal apa yang disebut dengan Pancasila. Pancasila itu lahir, ya. Pancasila itu terlahir dari mana? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Digali dari bumi Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Pancasila itu memang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ya. Di dalam Pancasila ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu ada tercatat di dalam apa yang disebut dengan kitab apa? Sutta Soma. Ya. Jadi Pancasila ya, ini harus diingatkan atau kepada kita semua, apalagi kepada generasi-generasi muda. Jadi Pancasila harus dibumikan dan harus membumi, harus masuk menjadi sebuah pemahaman yang dimulai dari anak yang paling kecil TK sampai orang dewasa. TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai seluruh masyarakat Indonesia itu betul-betul memahami apa itu disebut dengan ideologi Pancasila. Ya, jadi Pancasila ini selama ini menghadapi berbagai macam tantangan. Ya. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Pancasila apa? Ideologi-ideologi yang bukan asli Indonesia. Ideologi-ideologi yang dari luar. Apalagi ideologi yang berbasis agama. Itu nggak cocok dipakai di bumi Indonesia. Indonesia akan dan masih tetap ada sepanjang Pancasila adalah ideologi yang dipegang oleh seluruh masyarakatnya. Nah, ini harus kita pahami hari Pancasila itu. Jadi Pancasila itu adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ideologi bangsa Indonesia yang harus merasuk di dalam sanubari jiwa setiap warga negara Indonesia. Itu kenapa kita perlu bicarakan terus dan terlalu kita kampanyekan, kita gembar-gemborkan, kita dengung-dengungkan. Ya. Iya. Pancasila itu adalah hal yang harus kita junjung tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, beberapa akhir ini ya kan itu marak muncul nih di media sosial, pokoknya di ibarat kata warganet semua tahu, netizen semua tahu kalau misalnya Pancasila itu ada di dalam pertanyaan di KPK. Ada pertanyaan pilih Pancasila atau AX gitu. Ya, ya namanya sebagai warga negara Indonesia, ya kita Pancasila itu harus nomor satu. Harus yang pertama dan utama. Nah ini, jangan sampai ada ideologi lain, paham-paham lain yang melebihi Pancasila. Kenapa? Kalau ideologi lain itu ada di atas Pancasila, bubar ini negara. Ya toh? Akan rusak negaranya. Indonesia itu akan tetap ada selama Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu dipegang erat-erat. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih mempertanyakan Pancasila, ya, kehebatan Pancasila, sari-sarinya Pancasila, isinya Pancasila, itu berarti belum mengenal apa nilai-nilai yang digali dari leluhur bangsa Indonesia. Dan bahkan Pancasila itu jika
seluruh dunia itu menggunakan Pancasila, dunia ini pasti akan damai. Karena Pancasila itu sudah mencakup seluruh aspek kehidupan. Gitu. Pancasila itu menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Dari yang aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Semua aspek kehidupan manusia kan ada di situ, di Pancasila, bukan di ideologi-ideologi lain. Dan tentunya harus dipahami to the bone ya. Bahasa yang sedang booming itu namanya apa-apa tuh segala, kalau misalnya kita harus memahami sedalam-dalamnya. Memahami to the bone, memahami sampai ke tulang-tulangnya, maksudnya sampai ke dalam-dalamnya gitu loh. Bukan hanya sampai ke tulang-tulangnya, sampai ke sumsumnya. Oh, nah, gitu. itu paling dalam. Tulang itu belum dalam. Di dalamnya tulang ada sumsum. Berarti bukan to the bone lagi ya? Masih harus... di dalamnya lagi. Iya. Jadi kalau Pancasila itu ada balung sumsum kalau bahasa Jawanya. Ya, Pancasila udah balung sumsum itu udah apa? Udah merasuk di dalam sanubari. Nah, ketika Pancasila udah merasuk dalam sanubari setiap manusia Indonesia, woi dahsyat sekali Indonesia ini. Ya, tidak akan ada lagi namanya orang ribut masalah hal-hal lain, apalagi masalah cuma masalah agama, tidak akan ribut. Karena apa? Orang yang Pancasilais pasti ngerti agama. Pasti, bukan mungkin. Orang yang berketuhanan pasti mengerti apa itu agama. Nah, itu yang harus dipahami. Pasti mengenal kemanusiaan. Orang berketuhanan itu pasti mencintai kemanusiaan. Tidak mungkin orang berketuhanan kok tidak mencintai kemanusiaan, itu tidak mungkin. Dan akan nyambung ke sila ketiganya, sila keempat. Persatuan. Iya. Antar sesama manusia. Itu apa? Saling bersatu, saling apa? Saling memahami, saling berbagi, saling apa? Ya, bersatulah. Bukan pecah-pecah. Karena kita diciptakan dari satu yang sama. Bahwa orang menyebutnya berbeda itu kan masalah bahasa saja. Iya, betul. Gitu. Gitu? Oke. Bener nggak? Kalau orang Indonesia menyebut Tuhan, orang Inggris ya nggak mungkin nyebut Tuhan. Iya. Gitu? Orangnya Inggris nyebutnya beda, orang Arab nyebutnya beda. Orang Indonesia, bahasa Indonesia menyebutnya Tuhan. Orang Jawa menyebutnya Gusti. Lah. Iya. Nah itu bedanya, beda sebutannya. Tapi yang dimaksud pasti sama. Kalau yang dimaksud nggak sama itu, wah itu baru big question. Baru big question. Pertanyaan besar. Yang dimaksud Tuhan itu siapa? Yeah. Kan begitu. Kalau Tuhan yang disebut Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa itu pasti sama. Nggak mungkin beda. Nah itulah Pancasila. Jadi Pancasila itu sudah mencakup di dalamnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap manusia Indonesia yang Pancasilais ya pasti paham apa itu agama. Tapi yang agamis belum tentu paham Pancasila, belum tentu. Kalau orang yang menomorsatukan agama, agama itu segala-galanya, belum tentu dia orang yang Pancasilais. Jangan salah. Gitu loh. Oke. Jadi ketuhanan itu jangan dilihat dari bajunya. Itu yang harus kita paham. Ketuhanan itu bukan dari bajunya. Tapi dari? Tindakannya. Oke. Ya, begitu. Kalau cuma bajunya semua orang bisa. Kamu bisa tertipu dengan baju. Iya. Gitu? Di baju itu bisa menipu. Itu cuma baju kok. Benar. Gitu loh. Jadi sekali lagi, di hari Pancasila ini, hari lahirnya Pancasila, kita sebagai manusia Indonesia, warga negara Indonesia, harus bangga sebagai warga negara Indonesia yang punya ideologi Pancasila. Itu yang harus kita dengung-dengungkan, kita banggakan, kita kampanyekan, ya, selalu dan selama-lamanya. Ya itu saja. Itu yang menjadi ayahnya sebagai ya punya anak seperti kamu yang masih muda. Kamu harus betul-betul nih sebagai generasi muda, generasi milenial katanya begitu. Harus terbuka harus paham itu Pancasila. Iya. Ya, harus paham itu dengan namanya nilai-nilai Pancasila. Jangan sampai menghilangkan. Jangan sampai kamu nggak mengenal itu. Kalau kamu pakai ideologi-ideologi yang di luar Pancasila itu pasti merusak. Betul. Gitu. Oke, Ya, gitu dulu boleh. untuk hari ini. Jadi selamat hari lahirnya Pancasila.
Selamat hari lahirnya Pancasila. Kita tetap mencintai Indonesia. Dan kalau kalian suka sama videonya, kalian bisa kasih tombol like, kalian share ke teman-teman kalian, dan tumbuhkan rasa cinta terhadap Pancasila. Dan jangan lupa tuturin aja. Bye-bye!